Halo trader, bertemu lagi dengan podcast PT Pelatihan Profit Internasional. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang trader, Pak Mogi. Selamat datang di podcast PT Pelatihan Internasional. Alhamdulillah, selamat ketemu kembali ya. Alhamdulillah, terima kasih saya dikasih kesempatan lagi untuk kita bincang-bincang. Terus ya nambah wawasan lah seputar dunia trading forex tentunya. Harapan saya semoga ini nanti kedepannya bisa jadi manfaat dan bikin tambah semangat ya untuk para trader-trader Indonesia, baik yang pemula maupun yang memang sudah fokus di dunia trading forex tentunya. Ya, amin Pak. Semoga juga podcast ini memberikan inspirasi nih bagi teman-teman trader baik yang pemula maupun yang sudah lama berkecimpung di dunia trading. Baik, kita langsung mulai saja Pak, masuk ke pertanyaan. Boleh diceritakan dikit Pak latar belakang dan kegiatan sehari-hari. Jadi bagi teman-teman trader luar sana nih yang mungkin belum mengenal Bapak. Baik, dengan Mas siapa nih, saya panggil Mas atau Pak nih? Kalau panggil Bapak ketuaan kayaknya. Panggil ya. Mas siapa? Elvis. Mas Elvis, oke, Mas Elvis. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya latar belakang itu sebenarnya tentu saya seseorang yang punya latar belakang sebenarnya orang yang punya background komputer. Diawali dengan saya suka pekerjaan yang menggunakan komputer. Itu latar belakangnya. Sampai pada tahun 2000 untuk pertama kalinya saya tahu dunia trading forex itu kebetulan saya pernah bekerja di broker lokal. Kalau saya nggak silap tuh namanya PT Duta Artamas. Jadi PT Duta Artamas itu dulunya broker lokal. Nah, waktu itu tahun 2000 kita trading itu belum menggunakan aplikasi atau platform seperti yang sangat mudah yang tersedia sekarang ini Pak Elvis ya. Jadi kalau sekarang ini kan ada MetaTrader 4 ya yang paling banyak digunakan di seluruh dunia oleh trader-trader ya. Ada juga MetaTrader 5 dan banyak platform-platform lainnya. Nah, dulu awal-awal tuh kita nggak menggunakan platform MetaTrader, tapi kita tuh masih menggunakan telepon operator. Nah, jadi misalnya saya mau beli dolar terhadap yen misalnya ya. Kemudian saya akan telepon, terus begitu dapat harga nanti kita catat dulu di nota rangkap 3 kayak gitu. Jadi memang nggak sesimpel sekarang ini ya gitu loh. Kalau zaman dulu tuh mungkin istilahnya sekarang ini apa ya? Dealing desk ya, NDD. Jadi kita pakai dealing dulu ke operator gitu loh. Nah, itulah awal saya mengenal dunia trading forex di tahun 2000. Nah, seingat saya, terus berjalannya waktu, itu di tahun 2007 atau 2008 sekitar itu mulai ada masuk broker-broker dari luar seperti Marketiva yang kemudian pertama kali itu mengenalkan ke orang Indonesia ya, khususnya trader, tentang apa itu MetaTrader 4 gitu loh, platform yang kemudian bisa terkoneksi dengan lebih mudah dan segala fitur-fiturnya yang ada seperti itu. Nah, terus berjalan waktu selanjutnya di tahun 2012 itu saya sebenarnya sejak tahun 2007 saya udah mulai fokus di dunia trading forex. Hanya saja di tahun 2012 saya tertarik untuk membentuk komunitas. Kemudian saya menyusun sebuah materi edukasi yang saya udah kaji berulang-ulang, bisa membimbing siapapun mereka yang dalam tanda kutip bisa menggunakan komputer tentunya. Siapapun mereka akan bisa memiliki skill trading forex. Nah, jadi materi itu berisikan dasar-dasar pengenalan istilah-istilah, perhitungan money management, risk management, segala macamnya kita susun di sana. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah berkembang komunitas itu pertama kali
kita dirikan, kita bangun di Pulau Jawa ya, daerah Surabaya. Ya, waktu itu saya masih di putaran Surabaya, dan alhamdulillah sampai sekarang komunitas berkembang, dan saat ini kita ekspansi ke Kota Medan. Sejak tahun 2022 kita buka kelas di Kota Medan. Jadi kegiatan sehari-hari saya selain trading forex, saya juga membangun komunitas dan sebagai mentor. Nah, jadi saya founder daripada komunitas trading forex mandiri Indonesia, From Zero to Hero. Nah, jadi kita juga ada mengelola grup. Jadi komunitas kita ini dibangun atau berisikan orang-orang yang memang from zero, artinya yang belajar forex benar-benar dari nol sampai kemudian bisa menghasilkan profit. Nah, jadi semua peserta yang telah melalui kelas edukasi itu kita kumpulkan di dalam grup WA khusus, sehingga setelah selesai kelas kita nggak langsung putus begitu aja, tapi kita tetap terhubung di grup WA khusus, yang kemudian di grup itu kita terus tetap bisa berhubungan, kita tetap bisa sharing-sharing dan memberi bimbingan. Jadi sehari-hari saya ya mengajar sambil trading dan memberi bimbingan di grup yang udah kita bentuk sejak tahun 2012 lalu. Begitu Pak Alvin. Ya, ya. Menarik Pak untuk historinya mulai dari tahun 2000 ya, dimana di tahun 2000 itu masih istilahnya semacam dealing desk ya, lewat telepon. Mungkin Pak Mogi boleh berikan gambaran nih kepada teman-teman trader yang tentu mulai tradingnya itu menggunakan software. Bagaimana zaman saat itu, apakah kondisi orang untuk trading mulai dari deposit sama dengan kondisi sekarang, terus leverage yang didapat, dan mungkin kondisi-kondisi trading yang lain Pak? Ya, tentu berbeda ya. Kalau dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat-sangat berbeda ya. Walaupun ada beberapa hal yang sama terkait misalnya untuk deposit atau withdrawal, saya kira nggak ada kesulitan, hampir sama. Hanya saja kalau di zaman sekarang ini tuh kan lebih modern ya, fitur-fiturnya tuh sangat-sangat memudahkan untuk lalu lintas uang. Seperti misalnya kita bisa lakukan deposit lewat QRIS atau QRIS ya, ataupun Dana, ataupun ada wallet-wallet yang sekarang tersedia kan, banyak ya di Indonesia, dan itu sangat membantu saya kira ya untuk lalu lintas uang ya, baik deposit maupun withdrawal kan, seperti itu. Nah, cuman kalau kita bandingkan di tahun 2000 atau 20-an tahun yang lalu, itu dealing desk itu sangat-sangat tidak menguntungkan kalau menurut saya, karena kita memang terlambat ya kan gitu, terlambat. Dan sebenarnya kalau kita mau sepakati dulu, bisnis trading forex ini, atau kami lebih suka menyebutnya ini sebenarnya sebagai alternatif wirausaha mandiri. Jadi di komunitas kami menyebut trading forex ini bukan bukan sampingan, tapi sebenarnya sebagai alternatif wirausaha mandiri yang siapa aja bisa buat, siapa aja bisa lakukan, selama mereka punya keterampilan, punya pengetahuan, ya. Karena memang trading forex ini bisnis. Jadi sebelum kita terjun ke dalam sebuah bisnis, ya memang seharusnya kita kenali dulu nih, kan gitu, bisnisnya seperti apa. Kalau kata orang tua dulu tuh, kalau bisnis tuh semuanya ada hitung-hitungannya kan gitu. Nah, untung ruginya. Nah, jadi cara metode perhitungannya ini kita harus tahu nih kan gitu. Nah, seringkali teman-teman pemula ini dapat dari mana ya? Dari media sosial, dari YouTube, dari mungkin TikTok ataupun yang lainnya kan. Hanya saja mereka itu seringkali itu tidak mendapatkan ilmu yang secara urutan yang benar gitu loh. Jadi tiba-tiba orang yang belum tahu sama sekali trading forex, terus dia lihat di media sosial tuh cerita tentang moving average misalnya, atau Bollinger Band gitu, dia nggak paham gitu, ini Bollinger Band apa kan gitu.
Apalagi kalau kita bicara nanti leverage gitu kan, jadi nggak paham gitu loh. Nah, itulah kenapa komunitas kami ini berharap menjadi sebuah solusi di mana kami memberikan bimbingan, ya, memberikan bimbingan yang memang urutan A to Z sehingga siapa aja bisa gitu loh. Nah, kembali ke zaman dulu, masa lalu, itu kita memang terlambat, selalu terlambat ya, terkait dengan waktu, di mana market ini kan memang ini kalau kita tengok chart daripada grafik juga, itu kan cuma ada 2 garis ya, di mana yang horizontal itu informasi waktu dan yang garis vertikal itu uang kan gitu. Nah, jadi kalau kita kombinasikan nih sebenarnya kayak waktu adalah uang bener-bener gitu loh. Dimana ada waktu, ada uang kan gitu. Nah, jadi kita berpacu selalu dengan waktu. Nah, zaman dulu itu selalu yang kayak kita telat gitu loh. Jadi pada saat kita lagi dealing ke operator gitu loh kan, itu harga udah bergerak gitu loh. Jadi, nah sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali. Jadi kita bersyukur ya sekarang ini dengan teknologi yang semakin maju, semakin berkembang, kita sebagai trader tuh jadi semakin mudah sebenarnya, kan itu. Hanya saja memang baik zaman dulu maupun zaman sekarang, kita tuh perlu mengetahui basic perhitungan bisnis ini, kan gitu. Apa sih sebenarnya gitu? Yang dimaksud dengan leverage misalnya, kan gitu. Nah, kayak zaman dulu tuh leverage-nya masih kecil ya, masih 1/100 gitu ya, 1 dibagi 100 gitu, atau 1/200 gitu maksimal kayak gitu. Nah, dimana itu menjadikan kita itu untuk memulai trading forex itu memang mau nggak mau harus menggunakan modal yang besar gitu loh, ya terbilang besar kan. Nah, tapi semakin ke depan banyak beberapa broker itu yang memberi fasilitas leverage itu lebih menarik gitu loh, seperti ada 1 dibagi 500, 1 dibagi 1000, bahkan ada yang sampai 2000 gitu. Nah, itu yang kemudian membuat kita itu terbantu, artinya dengan modal yang terjangkau kan gitu ya, relatif kecil, kita bisa memulai trading sebagai awal usaha alternatif, usaha mandiri kita kecil-kecilan lah, kayak seperti itu. Jadi kalau bahasanya ini bisnis kecil-kecilan, karena trading forex ini memang bicara tentang uang, di mana kita sebenarnya mentradingkan sejumlah modal, sejumlah uang, kemudian akan menghasilkan profit yang bentuknya uang juga gitu loh. Nah, makanya kan kita selalu tahu kalau dalam bisnis trading forex ini persentase keuntungan dan kerugian itu ya terkait dengan berapa besar modal yang dijalankan atau digunakan dalam trading forex. Saya kira gitu. Ya. Baik Pak, tadi mengatakan bahwa ada masalah di waktu ya Pak ya, pada saat di zaman dulu di tahun 2000 yang masih di Linkdex. Apakah bisa dikatakan bahwa pada saat itu umumnya orang akan menggunakan metode swing trade, karena tentu kita tidak bisa langsung menjual ya, artinya kita membeli dan menjual tidak bisa dalam sekejap, tentu menggunakan telepon. Ataukah di zaman itu juga sudah ada orang-orang yang menggunakan strategi mungkin scalping, yang hanya bisa memesan di dalam hitungan menit dan kemudian berikutnya menjual, dan bagaimana kondisi spread juga Pak pada saat itu? Iya. Jadi sebenarnya kalau itu hampir sama ya, hampir sama. Karena kan itu strategi ataupun kebijakan seorang trader ya. Apakah kemudian dia ingin melakukan scalping ataupun swing ataupun apa gitu kan. Nah, itu tetap bisa dilakukan. Zaman dulu itu tetap bisa dilakukan. Hanya saja kemudian kalau zaman dulu itu kan kita tuh kayak kalau trading itu kan harus di kantor ya, karena kita koneksinya alatnya tuh ada di kantor, di office gitu loh. Jadi nggak kayak sekarang tuh yang kayak kita
punya laptop pribadi, bisa kita bawa kemana aja, di mana aja gitu, anytime, anywhere gitu kan. Nah, kalau dulu nggak bisa, walaupun 24 jam non-stop kan, tapi memang nggak sesemudah sekarang ini gitu loh. Nah, justru kalau saya kira metode scalping ya, sampai sekarang itu menurut saya itu strategi trading yang menurut saya sampai sekarang itu masih sangat relevan dan masuk akal menurut saya. Ya, kenapa? Di dalam komunitas kami pun juga sampai saat ini kami masih menggunakan strategi scalping kan itu. Nah, hanya saja kan kita harus tahu dulu nih dasarnya nih. Kenapa kita memilih strategi scalping ataupun kita mau memilih strategi yang lain, swing misalnya atau intraday misalnya seperti itu memang kita butuh alasan yang jelas. Saya mau kasih dulu bangun pemahaman ataupun bangun kesepakatan ya sesama trader itu yang misalnya kita ini sebagai seorang trader yang sejatinya kita nggak bisa tahu dengan pasti market itu mau kemana gitu loh ya, itu dulu disepakatin. Artinya gini, kita hanya bisa memprediksi, oh ya ini kayaknya market akan bergerak naik misalnya kan, maka sebelum naik kita akan melakukan open transaksi buy misalnya kan. Nah, jadi hanya saja kemudian sampai sejauh mana dia buy, sampai sejauh mana dia tingginya naiknya itu nggak bisa kita pastikan secara pasti 100% seperti itu. Jadi itu kenapa kita menggunakan take profit yang menurut kita sangat mungkin untuk dia capai seperti itu. Jadi nah untuk itu tadi kalau kita bicara besaran take profit yang sedikit ya, atau menurut kita yang kemungkinannya lebih sangat tinggi untuk hit profit seperti itu, maka scalping adalah jawabannya gitu loh. Kenapa? Karena memang scalping itu bukan membatasi profit ya, jangan salah sebenarnya ya. Kalau misalnya kita pasang take profit dengan angka yang kecil, ada yang sebagian orang bilang sebenarnya kamu kenapa profitnya dibatasin kan itu, kenapa nggak di hold gitu loh. Boleh kita nge-hold kan gitu, tapi pada saat kita nge-hold itu kita siap nggak akan perubahan yang tiba-tiba, kan bisa saja terjadi seperti itu. Nah itu kembali saya bilang, scalping dari dulu sampai sekarang itu masih banyak yang dipilih oleh banyak trader untuk digunakan dalam strategi tradernya seperti itu. Ya. Baik Pak, ya menarik sekali bahwa dari zaman dulu pun metode scalping itu relevan bisa dilakukan ya. Tentu juga di zaman sekarang di mana teknologi semakin berkembang, metode scalping kemudian terus berkembang, bahkan para institusi pun melakukan scalping dengan sebutan yang sering kita dengar high frequency trading. Oke, kemudian kita melanjutkan Pak lebih mendalam. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, mulai trading dari tahun 2000, mungkin boleh dijelaskan Pak masa-masa sulit di dalam trading dan mungkin masa-masa di mana nih yang mengalami turning point dalam artian dapat nih skillnya dan dari saat itu grow terus berkembang. Ya, jadi di awal-awal dulu itu kan kita kan berpikirnya layaknya bisnis ya pada umumnya kan seperti itu. Jadi orang akan berpikir kita bisnis pastinya profit oriented, itu dulu nih yang dipahami bahwasannya apapun bisnisnya kita selalu berpikir bagaimana mendapatkan profit. Kalau bahasa sekarangnya cuan ya, anak-anak muda Gen Z sekarang cari cuan katanya gitu kan. Oke, benar, dari zaman dulu itu memang kita profit oriented. Hanya saja ini bukan bisnis yang kita bilang seperti bisnis konvensional pada umumnya gitu loh, dimana kita menggunakan market global gitu loh, market yang
memang apa ya, dia punya pergerakan yang volatilitasnya itu sangat tinggi gitu loh, yang bisa terjadi hanya dalam hitungan menit gitu loh. Nah, jadi di awal-awal tentu termasuk saya sendiri gitu ya, kita pakai strategi yang gimana ya, kenapa harus profit kecil gitu loh, kenapa Kak kita harus profit besar seperti itu ya, kita hold, kita banyakin profitnya gitu loh, kita tunggu sampai di titik maksimumnya dia gitu kan. Itu kan selalu berpikir gitu. Padahal sejatinya kita nggak tahu dengan pasti titik maksimumnya tuh mana gitu loh kan. Saya ambil contoh misalnya sekarang harga emas ya, XAU USD. Nih tahun ini tuh harga emas tuh sedang selalu melakukan atau mengukir catatan sejarah harga tertinggi di dalam sejarah harga emas kan gitu. Artinya emas itu terus bergerak naik gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang mana harga tertinggi emas, kita nggak tahu karena kemarin harga tertinggi dia udah ditembus, sekarang udah lebih tinggi dari harga kemarin kan gitu. Nah, jadi sekarang ini kita belum tahu nih level resistannya emas tuh di mana tuh nggak tahu gitu loh ya. Tapi kalau level supportnya di bulan kemarin, pekan kemarin, atau di misalnya semester kemarin itu masih kelihatan karena support di bawah kan. Nah, tapi kalau harga tertingginya sekarang ini gimana kita mau bilang sampai di mana emas? Yang jelas kita tahu emas itu sekarang sedang bergerak naik ya. Tapi kalau kemudian pada saat proses dia naik, dia kayak ada correction, dia ada kayak swing kan gitu. Tapi kemudian dia mesti mau naik gitu loh. Dia terus bergerak naik, sampai mana naiknya? Nggak tahu kita gitu loh. Nah, itu tadi saya bilang di awal-awal, termasuk saya sendiri, itu banyak orang yang suka apa ya, overconfident mungkin bahasanya ya, atau over yang oh ini akan sampai di titik ini, akan sampai di titik ini gitu. Jadi ternyata berbalik arah gitu loh, nggak sesuai yang diharapkan gitu kan. Nah, akhirnya ya kerugian mau nggak mau harus kita terima kan itu. Kerugian mau harus kita hadapi. Baru kemudian kita berpikir apa ini fitur yang untuk apa ya, menghindari kerugian atau paling tidak bisa meminimalisir kerugian seperti itu ya kan. Nah, jadi tentu ya kerugian demi kerugian yang pernah kita alami sebagai trader di masa lalu itu ya sangat-sangat jadi pengalaman berarti ya. Kalau bahasa anak sekarang tuh kayak uang sekolahnya lah kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi itu betul-betul diambil jadi pelajaran benar-benar. Nah, kemudian pada saat kita mencoba berbagai strategi, try and error, semua kita coba, kita buktikan sendiri. Dan yang sebenarnya paling perlu digarisbawahi adalah strategi yang kita pilih itu harus benar-benar selaras dengan psikologi trading kita atau mental trading yang setiap orang miliki berbeda-beda gitu loh ya. Jadi mungkin akan saya sedikit jabarkan sampai akhirnya pada saat kita mencoba segala macam trading di momen-momen itu, di titik baliknya itu yang tadi pertanyaannya adalah di mana kita melihat scalping ini benar-benar kalau saya melihatnya dia juga bagian dari fitur untuk menghindari kerugian. Bisa dipahami ya. Jadi gini, fitur untuk mengurangi kerugian itu sebenarnya bukan hanya soal lot size atau soal berapa besar modal yang kita gunakan, bukan. Fitur yang menghindari kerugian ini termasuk penentuan take profit yang kita tentukan. Nah, atau strategi trading yang kita pilih, dalam hal ini scalping. Kenapa? Karena pada saat kita mengambil posisi, ambil contoh buy, kan gitu. Nah, kita boleh menghold, kan gitu. Kita boleh menghold posisi
kalau kemudian dia profit, kan itu. Nah, tapi yang kita tahu, kita sadari betul bahwasannya sejatinya kita nggak pernah tahu jarak pergerakan market itu sampai di mana. Yang fakta market yang sering kita lihat berulang-ulang, dia selalu kayak dia mau naik, dia turun dulu, terus naik lagi, dia turun dulu, naik lagi. Nah, saya merasakan sendiri pada saat psikologi